Oke, ya kita reading. Kamu bisa pilih berdasarkan kartunya, decknya, bisa pilih berdasarkan lilinnya, terserah, atau berdasarkan angkanya, ya. Saya kasih waktu buat pilih ini untuk ngelihat tentang orang yang kamu pikirkan, kira-kira dia bisa dan mau memberikan apa buat kamu. Oke. Ya, dimulai readingnya. Kita mulai dari grup yang pertama ya. Grup yang pertama yang ini. Yang lainnya di-share dulu. Oke. Lilinnya yang ini. Dibakar nggak ya? Nggak usah kali. Nanti jadinya distraktif karena nanti ada cahayanya di sini. Mungkin kamu, mungkin kamu jadinya susah ngelihat kartunya karena ada api nyala-nyala di sini. Jadi nggak usah. Kita pastikan dulu ini kartunya decknya nggak kebalik ya. Jadi kamu bisa lihat sendiri ini nggak kebalik. Kalau keluar kartu yang kebalik-kebalik, ya memang maunya begitu kartunya kira-kira ya. Pertama kita lihat yang dia harapkan dari kamu atau tentang kamu ya. Oke. Dia berharap kamu lebih terbuka, lebih open ya, lebih ceria, lebih seru ya, bisa diajak macam-macam. Itu yang diharapkan ya. Kamu mungkin agak tertutup kalau dilihat dari sininya ya, agak kurang bisa lost katakanlah ya, kurang bisa santai sama dia, agak kaku mungkin ya. Mungkin kesannya di dia seperti itu, cuman di kamu mungkin kamu memang orangnya kayak gitu aja gitu, nggak ngapain juga mesti banyak tingkah katakan. Sedangkan dia berharap kamu lebih asik gitu ya, maksudnya bukan kok kamu nggak asik, nggak, menurut dia kamu kurang santai, itu aja sih ya. Terlalu diem, mungkin kamu pendiam orangnya ya, terlalu agak tertutup bisa jadi ya. Selanjutnya kita lihat ya, itu tadi yang diharapkan dari kamu. Kita lihat yang bisa dia berikan dan dia mau berikan ke kamu. Pertama dalam hal emotional energinya, perasaannya dia, hatinya dia, mau dia kasihkan sejauh apa atau ada apa di dalam hatinya sekarang ya. Page of Cups ya. Dan ini future-nya ada Two of Wands ya. Kalau dilihat dari Page of Cups-nya ya, menjanjikan katakanlah ya. Kalau soal hati menjanjikan. Cuman di sini perlu dicatat ya. Ini katakanlah energi kayak anak remaja yang mungkin memang masih remaja, saya nggak tahu ya yang nonton video ini, yang milih deck ini usianya berapa, cuman bisa jadi memang masih remaja, atau kalaupun sudah nggak remaja ya, ini energi cinta remaja, cinta yang romantis ya, yang belum dewasa katakanlah. Dan karena energi emosional yang belum cukup dewasa di sini, kita nggak bisa berharap banyak katakanlah ya, nggak bisa berharap banyak dalam artian kelanggengan, tanggung jawab, keseriusan mungkin belum bisa diharapkan di sini untuk saat ini. Dan kalau dilihat ke depannya juga dengan Two of Wands ini, bisa jadi juga dia masih yang membagi hati katakanlah, membagi perhatiannya ya, bisa jadi ke kamu iya, tapi juga dia ngelihat-lihat lainnya, bisa jadi itu ya. Entah ini siapa yang kamu pikirkan, itu intinya ya. Mungkin juga bisa jadi karena dia ini ya berharap kamu bisa lebih asik, lebih seru ya, karena di sini ada harapan, apa maksudnya, dia bisa ngasih romantisme, dia bisa ngasih passion ya, bisa ngasih hal-hal yang sifatnya pakai hati ya. Cuman ketika kamu agak terlalu kaku menurut dia ya, kurang seru ya,
jadinya energi hatinya nggak ada yang ngimbangin di sini. Dan wajar kalau misal ternyata ada gambaran lain ke depannya nanti ya, karena kamu kurang bisa ngimbangin energinya dia itu ya. Nah ini juga bottom of the decknya Page of Wands ya. Dia ada energi untuk mencintai kamu, untuk memberikan apa romance yang lebih daripada kebanyakan orang, kalau saya bilang di sini ya, secara hati, secara seksual, secara macam-macam ini yang dia bisa kasih ke kamu dalam hal energi ya. Itu kita coba lihat, misal kamu berubah ya. Misal kamu jadi lebih seru, lebih asik sama dia, eh, lebih terbuka ya. Ada, nah ini ada semacam kayak eh, temen-temennya pun ditinggalkan gitu ya. Jadi dia bisa ninggalkan semua yang sekarang mungkin ada ya, teman-teman, mungkin pacar-pacar atau TTM-TTM-nya dia mungkin sekarang ada, saya nggak tahu. Kalau memang ada, kalau enggak gitu ya. Maksudnya kamu yang tahu, kalau kamu tahu dia ada yang lain, itu bakal ditinggalkan ya. Kalau memang nggak ada ya, ini berarti teman-temannya dia ya, tongkrongannya dia. Teman-teman nongkrong, maksudnya tongkrongan kan sepeda motor, mobil ya. Teman-temannya dia ditinggalkan, semua hal yang saat ini eh, menurut dia jadi sumber keseruan dalam hidupnya bisa dia tinggalkan buat kamu itu ya. Selanjutnya kita lihat hidupnya dia. Jadi kalau kamu tetap sama dia ya, kalau kamu lanjut sama dia, kira-kira apa kehidupan seperti apa yang dia bisa tawarkan ke kamu. Kita lihat ya, past, present, future-nya. Ini past-nya ada Ten of Pentacles. Sepertinya di ini yang present-nya maunya 2 kayaknya. Ada oke. Bentar. Future-nya oke ya. Mungkin kurang naik sedikit. Ya, di sini in the past ya. Ini mungkin bisa jadi dia tumbuh di keluarga yang ada ya. Ya mungkin nggak kok yang tajir banget, tapi ada ya, berkecukupan. Atau kalaupun dia bukan anak orang yang, atau bukan ke orang yang punya ya, atau anak orang yang punya, dia merasa cukup support untuk dia maju, untuk dia berbuat apa yang dia butuhkan ya, untuk mendapatkan apa yang dia perlukan, katakanlah ya. Ini ya, jadi dia selalu ada support, selalu katakanlah ada keamanan di sini, ada security soal finansial, soal lingkungan juga ya. Dia mungkin tinggal di lingkungan yang enak. Kalau saya bilang ini bukan sekedar aman, enak gitu ya, aman dan enak gitu. Kalaupun dia tinggal di kampung, itu kampung yang tenang, yang nggak banyak drama. Entah drama kemalingan, entah drama gosip ya. Sekarang ya ini dulu ya, jadi dia berangkatnya dari kehidupan seperti itu, dan dia sendiri juga kalau dilihat dari sininya, dia sendiri punya kemampuan untuk menciptakan ini gitu, punya kemampuan untuk menciptakan ini. Cuman kondisinya sekarang lagi kalau kartunya ini kayak gini ya, Five of Pentacles dengan Death ya, ada semacam gini bacanya ya. Nah ini ada keruntuhan ya, keruntuhan entah secara ekonomi, entah secara apa namanya, keyakinan akan dirinya sendiri, bisa jadi ini itu ya. Jadi merasa insecure, lagi merasa insecure, lagi depresi, mungkin lagi Saturn return kalau dia usianya sekitar 27 sampai 29 30-an, mungkin memang masanya gitu ya, memang lagi melalui itu. Atau kalau bisa jadi quarter life crisis ya, jadi umur 22 sampai 25 itu juga melalui masa-masa yang kira-kira berat seperti ini. Cuman mungkin ini lebih deket ke yang Saturn return. Karena habis bener-bener apa, keyakinan akan diri habis ya. Kalau yang quarter life crisis itu kan masih ada
masih ada semacam ambisi dalam tanda kutip ya, aku harus mencapai ini, aku harusnya bisa, meskipun kenyataan dalam hidupnya nggak menunjukkan bahwa dia bisa, cuman dia merasa yakin bisa. Itu yang usia masih mudaan gitu ya, yang 27 sampai 30 tahun ini yang sudah kok jadinya gini, serba khawatir gitu ya. Nah, ini kondisi ini mengubah dia ya, dia yang tadinya istilahnya bukan kok cuman, dia yang tadinya mengandalkan support dari keluarga, dari lingkungannya, mengandalkan lebih ke hal-hal yang sifatnya konkret ya, lebih ke hal-hal yang sifatnya bisa jadi materi ya, mengandalkan itu. Kedepannya ya, dengan perubahan ini, dengan penggodokannya sekarang ya, kondisinya sekarang nih lagi digodok, kedepannya dia lebih spiritual ya, lebih banyak ngelihat ke dalam dan ngelihat tanda-tanda di luar. Jadi supportnya dia lebih luas daripada keluarga, supportnya dia lebih luas daripada lingkungannya. Nih supportnya yang dia cari dari universe, dari semesta. Dan di sini ya, kehidupan seperti apa yang sudah jelas ini kehidupan spiritual yang bisa dia tawarkan, bimbingan spiritual. Katakanlah kalau dia cowok ya, mungkin dia bisa menawarkan jadi imam keluarga buat kamu, dan dia bisa menawarkan keluarga yang bisa dikatakan sempurna dari sisi religius atau sisi spiritual, yang mungkin bukan religius dia orangnya, tapi dia lebih ke spiritualnya. Saya nggak tahu tipenya kayak gimana ya. Intinya ini mungkin bukan kekayaan, mungkin bukan status yang dia tawarkan, tapi ketenangan jiwa ya, pembebasan dari segala kesengsaraan hidup ya. Kesengsaraan hidup itu kan bukan kok nggak ada duit, bukan kok nggak ada ini, nggak ada itu, tapi ketika hati kita kacau balau ya, pikiran kita penuh kekhawatiran, itu kan yang namanya kesengsaraan yang sebenarnya gitu. Nggak ada duit tapi nggak khawatir ya, nggak sengsara amat ya, memang perut lapar kata. Tetap laparnya tetap, tapi kan hatinya tenang. Menurut orang Jawa begitu ya. Ya nggak orang Jawa aja banyak yang bilang gitu. Ya itu, jadi yang bisa dia tawarkan ke kamu pertama soal perasaan, dia bisa penuh buat kamu, dia bisa tinggalkan semua buat kamu. Terus soal kehidupan dia bisa menawarkan ketenangan meski mungkin, dan ini bukan berarti dia nggak kaya loh ya, cuman bukan itu yang ditawarkan gitu ya, bukan berarti dia nggak bisa menghasilkan lebih daripada yang dibutuhkan ya. Bisa banget ini high priestess ini, bisa banget, bisa jadi dia jadi spiritual leader atau pemimpin, apa itu namanya, pemimpin agama kayak ustadz, kayak pendeta, dan dia bisa menghasilkan dari situ ya. Bukan kok saya bilang ustadz pendeta itu cari duit, enggak. Makanya itu saya bilang ini enggak menawarkan finansial, dia menawarkan spiritual ya. Soal finansial ya bonus saja kalau memang ada kan gitu ya. Itu ya, jadi kalau memang resonate di kamu, maksudnya ini semua, mungkin ada kemungkinan kira-kira seperti itu, bisa kamu pertimbangkan mungkin kedepannya seperti apa jalannya ya. Maksudnya kamu mau ambil langkah seperti apa kedepannya dengan orang yang kamu pikirkan di sini ya. Saya rasa sekian, semoga bermanfaat. Saya mau lanjut ke pilihan yang kedua. Kalau kamu milih yang kedua juga, ayo kita masuk. Oke, buat grup yang kedua, milih deck ini atau lilin yang ini, kita lihat. Pertama kita lihat harapannya dia atas kamu dulu ya. Dia mengharapkan apa atas kamu. Nanti setelah itu baru kita lihat apa yang bisa dia berikan buat kamu dan yang dia mau berikan buat kamu, oke? Oke, ada 4, banyak yang dia yang diharapkan buat kamu. Ada Two of Cups di sini ya. Ada respect, ada kenyambungan ya. Dia pengen klik sama kamu, lebih nyambung sama kamu, pengen bisa saling respect, saling menerima apa adanya di sini ya. Terus
selanjutnya ada The Chariot, pengen berjuang sama-sama bareng kamu. Weh, 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 weh. Nggak tahu nih cinta macam apa ini. Ada The Moon ya. Nah ini pengen ada Moon itu sendiri di satu sisi soal misteri ya. Cuman di sini kalau dilihat depannya seperti ini, kemungkinan lebih ke pengen ada saling menumbuhkan gitu ya. Moon ini kan melambangkan eh, energi feminin ya, energi yang menumbuhkan, yang membimbing, mengemong ya. bahasa bahasa Indonesianya ngemong itu apa sih? Nurture lah bahasa Indonesia, saya nggak tahu, itulah pokoknya ya. Terus selanjutnya pengen Nine of Pentacles ya, ada gini, di samping saling mendukung, saling menumbuhkan, di samping saling apa berjuang sama-sama, di samping saling menghormati, menerima satu sama lain, dia juga pengen kamu bisa jadi diri kamu sendiri ya. Dia juga pengen kamu bisa bebas menentukan langkah kamu sendiri, mencapai cita-cita kamu ya, apa namanya, untuk bisa apa itu namanya, kehilangan kata-kata kalimatnya saya, live up to your potential, katakanlah ya, potensi kamu seperti apa. Misal kamu punya potensi di sini, sedang mungkin kamu sekarang ada di sini ya, dia pengen kamu mencapai apa, hidup jadi orang seperti the best version of you, katakanlah gitu ya. Ini indah sekali harapannya ya. Kita lihat yang dia bisa dan mau berikan buat kamu. Pertama dalam hal emotional energy atau perasaannya dia, hatinya dia, pikirannya dia. Oke. Yang di sini yang present, oh 33. Ini orang kayaknya lengkap banget. Lengkap banget sama kamu ya, nggak mau apa namanya, nggak mau sedikit-sedikit, langsung brol gitu aja, semua dikeluarin ya. Energinya sekarang ada Temperance, Eight of Pentacles dengan Judgment. Energinya di future-nya ada Queen of Cups terbalik ya, jangan ini dulu. Ada Six of Swords, ada The Magician. Oke ya, sebentar, dukunnya minum dulu. Ya di sini kalau dilihat dari energinya sekarang ya, serba bagus. Dia berusaha untuk menyeimbangkan, untuk selalu menemukan solusi dalam hubungan kamu ya. Entah ini kelihatan di kamu atau enggak, tapi dia mikir gitu ya. Dia mikir, selalu nyari jalan, selalu nyari cara. Entah jadi entah enggak. Ya maksudnya terjadi solusi, terjadi kayak gitu-gitunya atau enggak tahu. Yang jelas di sini secara mental, secara emosional dia nyari. Dan di sini diperkuat lagi dengan Eight of Pentacles ya, dia berupaya gitu. Cuman di sini ya secara ini energinya 8 ya, upayanya mungkin nggak diperlihatkan ke kamu ya, upayanya dalam hubungan ini nggak diperlihatkan. Lebih ke kayak kamu tahu jadinya aja lah, kamu tahu selesainya, kamu tahu beresnya gitu. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi bukan kok dia pengen kamu cukup tahu beresnya doang, tapi dia terbiasa seperti itu. Dia nggak terbiasa apa namanya melakukan sesuatu terus dipamerkan ke orang lain, dalam hal ini kamu ya. Mungkin dia orangnya agak tertutup ya, bisa jadi itu ya, upayanya nggak diperlihatkan dan kemungkinan kamu nggak lihat itu. Terus di sini ada Judgment ya. Dia melakukan banyak perubahan atas dirinya sendiri ya, maksudnya dengan jadi perasaannya yang dia kasih ke kamu ini, yang dia punya sekarang, bikin banyak perubahan di dirinya sendiri, menuntut dia untuk selalu mencari cara, mencari solusi. Kalau kalian lagi ada masalah, dia mikir banget ya. Kalau kalian lagi
nggak ada masalah, dia mikir gimana caranya supaya hubungan ini jadi lebih baik lagi. Bisa jadi ini agak over ya, bisa jadi agak over, dan ini bisa jadi melumpuhkan dia. Maksudnya melumpuhkan dalam artian jadinya seakan-akan dia di mata kamu mungkin jadinya dia kayak nggak pernah berbuat apa-apa atas hubungan ini, karena satu, terlalu banyak ya overthinking dia. Terus yang kedua, yang dia lakukan disembunyikan dari kamu, entah sengaja, maksudnya entah secara sadar entah enggak, tapi dia nggak mau memperlihatkan itu ya. Sedangkan harapannya tinggi gitu, harapannya tinggi. Wajar kalau kedepannya yang terjadi seperti ini ya, dia kesulitan mengekspresikan perasaannya ke kamu ya, disimpan sendiri. Dia pengen sayang sama kamu, dia nggak bisa mengungkapkan ya. Kesulitan itu, harapan-harapannya dia merasa kecewa ya, harapannya dia nggak terpenuhi ya. Terus juga di sini ada Six of Swords, bisa jadi dia perlahan-lahan perasaannya meluntur, katakanlah, bisa jadi itu ya, energi emosionalnya meninggalkan dia dan kamu. Bisa jadi ini kabar buruk, saya tahu, dan saya nggak mau sebetulnya, cuman kartunya keluar ini, saya mau bilang apa ya, cuman wajar kalau harapannya segini ya, sebesar ini, dan yang dia lakukan sebesar ini ya, tapi nggak berusaha ngajak kamu kerjasama kayak atau apa namanya. Jadi harapannya disimpan sendiri, upayanya disimpan sendiri, dan berharap kamu dan dia terjadi sesuatu yang seperti ini ya. Wajar kalau dia kecewa sendiri akhirnya ya, terus merasa dikecewakan dan lain sebagainya, terus meninggalkan. Dan di sini ya, dengan magician ini dia mungkin, kalau saya lihat dari sininya, mungkin menciptakan hidup baru atau apa, saya nggak tahu, ini klarifikasi ya. Page of Swords, mencari yang baru ya, bisa jadi itu ya. Jadi kalau di sini sekarang hubungan kalian terkesan kayak tersendat-sendat ya, saya ngambil dari semuanya ini, kemungkinan ini hubungannya sekarang kayak tersendat-sendat, kayak nggak nyambung-nyambung. Makanya dia berharap bisa nyambung, bisa berjuang sama-sama dan lain sebagainya ini, karena hubungannya tersendat-sendat ya. Saya tahu kalau hubungan tersendat-sendat ya, bisa jadi dari dua pihak ya. Saya nggak tahu Kak dari kamunya seperti apa, yang jelas dari dia, kalau menurut kartu ini dari dianya, karena dia overthinking, overreaction, overaction ya, serba over gitu. Bisa jadi bisa jadi ada trauma di masa lalu, kita nggak tahu, belum tahu ya. Habis gini kita lihat hidupnya dia, dari past, present, sama future. Kita lihat ini semua kenapa, dan kita lihat juga kehidupan seperti apa yang bisa dia tawarkan ke kamu kalau kamu tetap lanjut sama dia ini ya, maksudnya sama orang yang kamu pikirkan ini. Itu ya, sebentar saya perhatikan lagi ya. Saya rasa sudah saya sampaikan semua. Kita lihat hidup yang bisa dia tawarkan ke kamu. Past ya, nggak perlu khawatir, ini past. Oke, yang ini enggak. Knight of Pentacles sekarang. Nah, ini perjuangan ya. Panjang. Dia ada energi dan mau memperjuangkan hubungannya dengan kamu. Di masa lalu mungkin pernah ada hubungan yang gagal, dia benar-benar yang nyesel, bisa jadi ya. Kalau saya bilang di sini ada semacam, bukan kok menyesalkan hubungan yang dulu, dia nggak mau seperti itu terulang lagi, itu aja ya. Dan sekarang dia benar-benar memperjuangkan. Wajar kalau jadinya overthinking. Nah, ini dia nyambung semuanya jadinya. Kita lihat ke depannya ya, nanti kita bacakan kehidupan secara ininya. Ada High Priestess. Oke ya, dengan High Priestess di sini saya rasa kartu ini ya, future emotional energinya di masa depan bukan kok nyari orang yang baru, tapi nyari pemahaman gitu ya. Dengan Magician ini mungkin dia mengarahkan energinya ke cita-cita ya, mungkin dia pengen mencapai sesuatu, dan dalam hal ini mencapai pemahaman.
di sini dikatakan kehidupannya ke depan mungkin jadi seseorang yang memilih untuk hidup sendiri, bisa jadi ya, untuk nggak main hubungan, nggak cinta-cintaan. Bisa jadi itu ke depannya ya. Atau kalaupun dia masih berhubungan sama kamu, dia lebih condong ke mengarahkan energinya ke hal-hal yang sifatnya spiritual, meningkatkan diri ya, secara mental dan spiritual, meningkatkan pemahaman ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kebijaksanaan ya, nambah pengetahuan ya, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Jadi bukan berarti dia nggak peduli lagi sama hubungannya sama kamu, enggak. Di sini ada semacam kalau saya bilang mengarahkan energi aja ya. Jadi bukan nggak peduli, enggak. Di sini ada energi yang kegedean ya. Ada energi yang kegedean. Alangkah baiknya kalau ini energi bisa dipecah ke arah yang lain, jadi dia nggak overthinking atas hubungan ini. Dan ini berarti bagus ya. Tadi kan saya bacakan ini kartunya kayaknya nggak sip ya. Sekarang dengan fakta, bukan fakta, dengan kartu ini ya, dengan 3 kartu tentang hidup ini tadi, ini saya baca sebagai dia bukan kok meninggalkan perasaannya ke kamu, bukan kok meninggalkan kamu kemungkinan ya, tapi dia meninggalkan polanya dia dalam berhubungan sama kamu untuk membagi energinya ke pursuit yang lain. Pursuit yang lain untuk hal untuk cita-cita yang lain ya. Ini ada cita-cita dan di sini ada pembelajaran yang soal pemahaman itu. Dan kalau kedepannya ini kemungkinan dia kedepannya membagi cintanya ke kamu dan ke cita-citanya gitu. Jadi bukan kok ke orang lain, bukan kok nyari kenalan. Sorry kalau saya tadi mengira ini kenal, karena biasanya memang ini artinya cari kenalan gitu ya. Cuman di sini bukan gitu. Jadi di sini sebetulnya dia punya kualitas yang oke ya. Berangkat dari kegagalan ya, entah mungkin dia janda atau dia duda ya, entah statusnya apa, atau mungkin belum pernah menikah tapi sudah pernah serius banget berhubungan dengan seseorang, dan sekarang dia sama kamu juga serius banget dan dia nggak mau gagal seperti yang dulu. Dia mengupayakan di sini seperti digambarkan kartu ini, dia bisa meluangkan waktu sebanyak apapun untuk memperjuangkan hubungan ini ya, meskipun langkahnya pelan-pelan. Di sini Knight of Pentacles ini kan slow ya, enggak kok yang buru-buru, enggak kok yang tiba-tiba ayo kita nikah, tiba-tiba ayo kita punya anak, tiba-tiba enggak seperti itu. Pelan-pelan, semua dipertimbangkan karena ada kekhawatiran dan juga karena ada istilahnya bukan kok karena ada, dan juga karena itu yang terbaik gitu, maksud saya mau ngomong gitu. Kedepannya ini bagus buat kamu, buat dia ya. Saya nggak ngelihat ada tawaran kayak kekayaan Lamborghini kayak apa gitu ya. Dia mau mengupayakan, cuman arahnya kedepannya lebih ke spiritual, at least buat dia ya. Entah kamu mau ikut jalan di sini atau enggak, maksudnya di jalur spiritual bersama dia atau enggak, harapan dia kamu mau gitu ya. Dengan Chariot ini dia berharap kamu mau sama-sama terus sama dia berjuang. Terus dengan the moon ini juga sifatnya spiritual ya. Ini semacam High Priestess, ini kayak embodiment atau moon yang dimanusiakan. Jadi perwakilan bulan di bumi gitu, yang bentuknya manusia, katakanlah bentuknya sosok makhluk orang gitu. Kira-kiranya seperti itu ya. Jadi dia berharap kamu bisa jadi moon ini, dan dia bisa jadi bisa memancarkan sinar kamu di dunia ini ya. Kamu jadi sinar buat dia, dia memancarkan sinar kamu ke dunia ini. Bisa jadi seperti itu ya. Mungkin omongannya agak terlalu kemelipen kalau cuman yang saya jelaskan tadi ini kalau dirangkum ya, yang dia harapkan atas kamu bagus, yang dia bisa berikan ke kamu juga bagus, cuman untuk saat ini mungkin over ya. Jadi dia bisa jadi agak terlalu
cerewet ke kamu bisa jadi, atau malah lumpuh, dia nggak berbuat apa-apa seakan-akan, tapi sebetulnya di balik itu banyak yang dia lakukan, dia overthinking dan lain sebagainya. Kedepannya saya lihat di sini bagus, no problem ya. Sekarang atau selanjutnya terserah Anda mau melangkah seperti apa dengan ini orang, atau mau ambil langkah apa dalam hal hubungan dengan orang yang kamu pikirkan ini. Saya rasa sekian, kita lanjut ke grup yang ketiga. Kalau kamu pilih yang grup ketiga juga, kita lanjut ya. Bentar, dikukuti dulu ini. Oke, grup 3. Oh ya, kotek lilin coklat atau deck ini deck tarot Nusantara. Ini saya dikasih sama Jung Fonda, dan Jung Fonda juga dikasih ya dari mamanya Roy Kaos Kaki ya. Jadi ini habis diwariskan lagi ya, ceritanya gitu. Pertama kita lihat harapannya dia atas kamu atau atas hubungannya dengan kamu ya. Kita lihat itunya dulu, baru setelah itu kita tengok apa yang dia berikan ke kamu, atau yang bisa dia berikan ke kamu, yang dia mau berikan dan yang dia bisa berikan. Ini Four of Wands terbalik. Habis gini kalau dengar suara kucing kawin, jangan heran. Terus Emperor terbalik ya. Apa decknya terbalik? Enggak juga ya, memang jatuhnya terbalik ya. Oh iya, ada yang terbalik memang kartunya, tapi enggak semua, sebagian karena memang biasanya ini di sengaja dibalik sama suami saya, jadi separuh dibalik terus di shuffling gitu. Oke, yang dia harapkan dari kamu dengan Four of Wands terbalik dan Emperor terbalik ya, bisa macem-macem. Ini bisa jadi ya, dia nggak mau urusan sama kamu ya, dia mau kamu urusan kamu sendiri, dia urusan dia sendiri. Bisa jadi itu, bisa jadi juga ya kamu agak terlalu maksa sama dia. Menurut dia loh, saya nggak bilang ini saya yang ngomong, kartunya bilang menurut dia kamu agak terlalu maksa dalam hal pernikahan mungkin ya, atau dalam hal rumah tangga kalau kalian memang sudah menikah. Kalau belum, mungkin kamu sering nyenggol-nyenggol soal nikah gitu ya, kapan mas kamu nikahin saya, atau atau kapan mas kita tukar cincin atau apalah kayak gitu-gitu ya. Terlalu sering, dan dia berharap kamu agak lebih sabar ya. Sang raja ini kan kalau dia berdiri, dia energi orang tegas, bijaksana, pemimpin yang pemimpin idaman ya buat bawahannya katakanlah. Tapi kalau terbalik, dia energi yang kurang sabar ya, kurang mau ngelihat situasi kondisi ya. Si kontol panjangnya itu nggak dipertimbangkan gitu. Yang dia mau sekarang, dia mau dapat sekarang itu ya. Mungkin di mata dia mungkin kamu seperti itu. Dan Four of Wands terbalik ya, ini bisa jadi kamu benar-benar yang jadi makhluk yang terus kalau aku hidup sama dia, di satu atap sama dia untuk waktu yang panjang, apa aku mampu gitu ya, meragukan buat dia itu ya. Ini kesannya kayak jadi nyalah-nyalahin kamu ya. Mungkin energinya dia sekarang itu ada kesan dia menjauh dari kamu, bisa jadi di sini ya, agak menjauh karena dia ada agak jengah sama kamu ya. Mungkin bukan salah kamu seutuhnya, mungkin salah paham, salah perspektif, salah persepsi di sini ya. Sebentar, mungkin dukunnya perlu minum ya. Mungkin juga butuh rokok. Iya, bentar. Nanti abis gini saya lihatkan satu kartu lagi ya untuk memperjelas.
maksudnya di sini apa, karena bisa macam-macam memang ini. Yang jelas di sini menurut dia kamu kurang sabar, dia berharap kamu lebih sabar. Itu ya. Terus dia berharap kamu lebih nggak terlalu bikin risih, katakanlah ya. Ya sorry kalau ini saya bukan menghina kamu, bukan saya yang menghina. Bisa jadi dia berpikir seperti itu, atau bisa jadi ini readingnya salah ya. Jadi maksudnya dukunnya ngawur atau kartunya ngawur ya. Cuman biasanya kartu ini nggak ngawur ya. Ini salah satu deck andalan saya kalau kalau bacain urusan-urusan yang agak ribet dalam hubungan. Ini perselingkuhan ya, kayak gitu-gitu, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan itu ya. Bentar, kayaknya bakalan panjang readingnya ini yang ketiga ini, tapi semoga enggak ya. Jadi yang lainnya tadi sekitar 15 menitan satu, ini kamu mungkin bisa 20, tapi semoga ya 15 menit juga, jadi saya nggak kecapean itu dukunnya, dan kamu yang dengerin juga nggak keburu bosen ya. Klarifikasi dong. Iya, Six of Swords, Five of Swords, Six of Wands. Ada gini ya, dia jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ada unsur menjauh, bisa ya, menjauhi kamu, dan dia berharap kamu urusan kamu sendiri, dia urusan dia sendiri kalau dilihat dari sininya ya. Karena kalau berurusan lagi yang ada konflik ya, yang ada saling menyakiti ya, mau menang sendiri satu sama lain ya, nggak cuman kamu, nggak cuman dia, dua-duanya bisa jadi ya. Di sini kan kalau ini sendiri nggak diikutin ini ya, saya bisa bilang salah satu mau menang sendiri, satunya jadi mesti mengalah, katakanlah ya. Tapi karena ada ini ya, ini keduanya mau, egonya sama-sama gedenya ya, maunya dia ini mungkin ini kayak hubungan tarik tambang, katakan. Satunya mau segera nikah mungkin, atau segera punya anak, atau segera apalah. Yang satunya dalam hal ini kamu, menurut dia ya, kamu mau segera ini segera itu, sedangkan dia mau itu nanti dulu gitu ya, dan kamu maksa terus, dia nggak mau dipaksa gitu. Jadi kayak tarik-tarian gitu. Tergantung siapa yang lebih kuat aja. Cuman di sini kelihatannya dua-duanya sama-sama mental, talinya terlepas gitu. Bisa jadi itu ya kalau dianalogikan, katakanlah ya. Kita lihat energi perasaannya mungkin jadi lebih jelas ya. Emotional energinya buat kamu present sama future. Yang sekarang energinya Seven of Pentacles, Queen atau Empress, Sang Ratu, Queen terbalik ya, Empress terbalik, Sang Ratu terbalik, sama Ratu Pedang terbalik. Oke. Seven of Pentacles-nya ini dia semacam, dia sudah bukan kok meluangkan, menjalani ini sudah cukup lama. Kalau saya bilang ya, menjalani hubungan ini sama kamu sudah cukup lama menurut dia, meskipun menurut kamu lo kan baru 2 minggu atau 3 minggu, mungkin sudah terlalu lama karena rasanya sama dia terlalu tertekan, jadinya sehari rasa setahun, katakanlah ya, kalaupun memang baru sebentar. Tapi mungkin ini sudah lama yang dia rasakan ini ya. Terus Sang Ratu terbalik, di Empress terbalik ya, ogah. Terus Ratu Pedang terbalik, dia nggak mau tahu ya. Dia sudah nggak mau tahu, dia nggak mau urusan hubungan ini lagi, dia nggak mau ada perkembangan, dia nggak mau ada kemajuan, sudah cukup buat dia. Itu ya, maksudnya urusan ini sudah cukup buat dia, urusan hubungan ini sudah cukup buat dia. Kedepannya Raja Piala dan Ratu Piala terbalik dua-duanya ya. Ya, ini
Ya sebetulnya kalau dilihat dari dua makhluk ini sebetulnya kalian kompatibel ya, sama gitu. Serasi sebetulnya, cuman mungkin ini lagi menghadapi masa dimana kalian eh, ya mesti ada problem, mesti ada konflik ya, karena dari situ sebetulnya kalian bisa belajar. Cuman dalam beberapa waktu ke depan yang terjadi ya lebih parah dari yang sekarang. Perasaannya dia nggak mau diganggu dan lain sebagainya. Kedepannya dia tahu bahwa sebetulnya dia sama kamu sama aja, tapi dia juga nggak mau mengupayakan uh, ada sesuatu terjadi, katakanlah gitu, yang nggak mau mengupayakan perbaikan hubungan, nggak mau mengupayakan. Jadi sayangnya disimpan sendiri ya, cintanya ada disimpan sendiri. Dia tahu kalian sebetulnya ya memang jodoh katakanlah ya, cuman untuk mengupayakan sudah capek ini ya. Rokoknya mati jadi saya nyalain lagi. Ya. Iya, ini kalian kompatibel banget ya. Makanya itu ada acara tarik tambang segala antara kamu sama antara kamu sama dia, jadi ada acara tarik tambang karena memang ya kalian energinya serupa ya. Cuman saling berseberangan. Ini kalau dalam astrologi mungkin sunnya dia opposite moon kamu atau sun kamu opposite moon dia gitu ya. Ketertarikan ada, maksudnya secara fisik ada ketertarikan ya, dilihat dari Ratu Piala dan Raja Piala di sini. Meskipun terbalik ya, ini kan terbalik kan menggambarkan kondisi hatinya aja, cuman kalau dilihat dari makhluknya ya kamu sama dia cocok gitu ya, secara fisik sepadan ya, setimbang ya, duduk sama tinggi, berdiri sama rendah katakanlah ya, besaran egonya juga sama ya. Terus banyak kesamaan di sini ya, banyak kesamaan, cuman mengekspresikannya jadi banyak sifat-sifat karakteristik kalian satu sama lain tuh mirip-mirip ya, dari dalam mirip, cuman kan karena yang satunya energinya banyak maskulinnya, yang satunya banyak femininnya, jadi mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Dan maskulin dan feminin itu kan dua 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 kubu atau dua kutub yang berseberangan, dan caranya mengekspresikan sesuatu yang sama bisa berseberangan. Jadi di sini kalau saya lihat ya, kemungkinan entah apapun yang kamu mau dan kamu oyok-oyokkan ke dia ini adalah hal yang juga dia inginkan. Kalau saya bilang gitu ya, dia juga mau hal yang kamu mau, cuman nggak sekarang, kamu maunya secepatnya, dia maunya agak nanti, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu ada menangkap kesan bahwa dia nggak mau, bukan begitu maksudnya ya. Dia bukan nggak mau tapi nggak sekarang, itu aja ya. Kita lihat kehidupan ke depannya, kehidupan yang bisa dia tawarkan ke kamu sekarang dan ke depannya juga kita lihat nanti past life, apa bukan kok past life, hidupnya dia sebelum sama kamu gitu ya. Jadi sebelum ini seperti apa, sebelum ini semua muncul. Oke, ada Five of Wands di situ di posisi past ya, di posisi yang dulu ya. Jadi ini terbiasa konflik gitu. Jadi ada familiarity atas konflik ya. Yang muncul di kepala saya gini, dia terbiasa menegasi apa yang ditawarkan di depan dia gitu. Jadi kalau kamu bilang ini bagus, dia bilang itu nggak bagus gitu. Dia otomatis merasa itu nggak bagus. Kalau kamu bilang ini yang terbaik, dia melihat ada hal lain yang lebih baik gitu. Jadi kamu lihat ini solusi, dia melihat itu sebagai bukan solusi. Jadi kayak terbiasa
mungkin di keluarganya ya, kalau dilihat dari sini dengan Five of Wands sini, masa perkembangannya penuh konflik, mungkin bukan kok konflik keluarga, enggak, tapi sering eyel-eyelan sama saudaranya atau eyel-eyelan sama orang tuanya, atau terbiasa ditidakkan oleh orang tuanya. Jadi ketika dia punya pendapat begini, orang tuanya bilang enggak gitu, ngomel-ngomel, enggak bagus gini gini gini, apapun yang dia katakan selalu salah, apapun yang dia lakukan selalu salah gitu. Jadi dia terbiasa di dalam hubungan seperti itu, dan ketika menjalin hubungan dengan kamu khususnya ya, ketika dia merasa nyaman sama seseorang, dia bisa mengekspresikan ini ya, mengekspresikan sisi dirinya yang familiar dengan konflik, yang cenderung mencari konflik jadi kesannya gitu ya. Tapi sebetulnya ini semua mungkin tanpa sadar gitu, maksudnya di jalan gitu aja gitu. Dia merasa nggak suka sama cara kamu, sedangkan dia tahu itu atau sebetulnya secara kalau dia mau ngelihat ya, sebetulnya itu bagus gitu yang kamu tawarkan atau cara yang kamu pakai atau apa, dia cenderung selalu menegasi itu aja gitu ya, terbiasa seperti itu mungkin kalau dilihat dari kartunya ini. Bentar, ini sayanya belum siap kayaknya, mungkin masih perlu bicara tentang beberapa hal ya. Itu ya, jadi terbiasa ada konflik, terbiasa menghadapi masalah ya. Jadi kayak kalau hidup nggak ada masalah tuh kayak kayak hambar gitu aja. Mungkin kamu heran, masa sih ada orang kayak gitu? Ada gitu ya. Ada. Dan ya, orang-orang seperti ini ya, ketika bersama orang yang dia belum nyaman, dia kayak biasa aja, maksudnya kayak dia baik-baik aja, dia nggak nyari konflik, nggak nyari kayak gitu ya, kayak kayak nggak pernah nyari masalah. Jadi dia baik-baik aja hubungannya sama yang lain-lain. Tapi dengan orang yang bisa dekat sama dia, yang dia merasa nyaman, dia bisa jadi seperti ini. Dan maksudnya bukan mau menyiksa, maksudnya bukan mau menyengsarakan, bukan mau bikin hati orang yang deket sama dia empot-empotan, bikin gregetan, bukan ya. Nggak sadar aja, kalau saya bilang ini nggak sadar aja. Ya bukan saya belain dia ya, enggak ya. Jadi saya cuma mau ngasih pemahaman ke kamu, kenapa kok dia bersikap seperti ini ke kamu. Apapun yang kamu katakan dia negasi, apapun yang kamu mau dia bilang enggak, kayak gitu. Jadi di sini terbiasa seperti itu, jalan naturalnya seperti, maksudnya secara natural begitulah dia gitu. Kalau di depan orang lain dia bukan dia yang natural, dia ada sedikit topeng tipis-tipis katakanlah ya, sebatas nggak menciptakan masalah dengan banyak orang gitu. Tapi bisa jadi juga dia sama orang lain juga bermasalah, bisa jadi ya. Cuman kalau dilihat dari ininya biasanya enggak gitu. Cuman kita nggak bisa menutup kemungkinan itu. Maksudnya saya nggak bisa menutup kemungkinan dia juga bermasalah dengan orang-orang lain selain sama kamu gitu. Cuman kemungkinan enggak gitu, menurut saya itu. Maksudnya sepanjang yang saya tahu itu. Presentnya oke, ada Raja Tongkat dengan Sang Pesulap ya. Ini terbalik ya. Jadi dia ada upaya untuk untuk menghentikan upaya gitu. Membingungkan ini readingnya ya. Sebentar, ini ada perwira pedang ya, cenderung impulsif secara, jadi suasana yang dia sajikan di kamu sekarang ya, memang kayak gini ya, ada ego di sini ya. Di satu sisi dia menginginkan yang terbaik memang ya, cuman pakai cara gua gitu, pakai yang istilahnya yang menurut saya bener gitu, yang menurut saya paling tepat gitu, menurut saya paling bijaksana katakanlah ya. Sedangkan yang dia lakukan justru canceling semuanya itu, maksudnya yang dia mau upayakan apa, bukannya diupayakan, malah maksudnya dia mengupayakan tapi jadinya
terbalik 180 derajat dari yang dia harapkan. Itu ya karena caranya ini tadi ya, karena caranya nggak bener. Dan yang ngelihat kamu juga caranya nggak bener gitu ya, jadi eh, serba 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 salah aja kalau soal kamu itu. Terus dengan perwira pedang di sini ya, ini impulsif, merasa benar sendiri ya, eh, merasa benar sendiri ya. Kamu tahu lah kelanjutannya kayak gimana ya, orang-orang kalau merasa benar sendiri kira-kira sikapnya seperti apa ke kamu, itu aja ya. Ya itu. Di sini nggak bicara soal finansial ya, mungkin soal finansial bukan faktor ya, lebih ke sikap ya. Karena kalau betapapun banyaknya duit dia yang bisa dia kasih ke kamu, kalau sikapnya kayak gini ya tetap aja nggak enak kan ya. hubungannya hubungannya nyebelin jadinya. eh Reading yang menyebalkan ini. Yang dengerin juga sebel ini pasti jadinya. Kita lihat ke depannya ya, dan ini satu-satunya harapan kita di sini. Belum mau bicara. Ada Eight of Swords, ada perwira. Oke, ya di sini perwira tongkat turun dari raja tongkat ya, jadi ada sedikit kemauan kerjasama ya, karena di sini dia mulai ada kesadaran bahwa ternyata dia yang membelenggu dirinya sendiri. Hubungan ini kalau tersendat atau terancam gagal katakanlah ya, karena dia sendiri ada kesadaran ya, jadi ada harapan. Meskipun mungkin perubahannya nggak drastis ya, dari raja tongkat ke perwira tongkat. Sebetulnya ini bukan karakter yang bukan kartu yang menggambarkan penjahat, enggak. Cuman ini kalau dihubungkan sama kartu-kartu yang lainnya, jadinya bacanya lebih ke ego gitu ya, lebih ke self centrisme gitu, lebih ke bahwa aku, kamu nomor dua katakanlah gitu ya, jadi lebih ke situ. Cuman ini lebih baik daripada itu kalau soal ini ya, soal ke ke keakuan katakanlah ya, karena dia punya power yang ini kurang gitu. Dan di sini ada kemauan kerjasama karena dia merasa ternyata aku nggak sebaik yang aku pikirkan gitu, ternyata nggak sehebat yang aku pikir selama ini gitu, ternyata aku nggak bla 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 selama ini itu ya. Jadi ada kemauan, ada kemampuan juga untuk lebih ngelihat yang di depan, orang yang di depannya dia lebih menghargai ya, lebih 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 bisa, oh ya mungkin bener gitu ya. Mungkin aku kurang tepat di sini gitu ya, meskipun nggak yang bener-bener nggak egois gitu ya, nggak juga ya, tetap tetap jalan. eh kita lihat ke depannya lagi ya, karena ini harapannya agak, ya memang sudah ada harapan ke depannya, ada pergeseran ya di dianya, agak jauh ke depan lagi. Nih, oke, kelihatan nggak sih kartunya? Ada Ten of Pentacles ya, ada saling melindungi, saling bekerja sama ya. Meskipun di sini ada hawa agak dingin katakanlah ya, tapi bisa kerjasama, saling saling support ya. Ada itu ya. Cuman kan di sini kayak kalau kamu lihat masing-masing beraktivitas masing-masing gitu. Yang satunya ngelus-ngelus guguk, yang ini anak ini ngelus-ngelus guguk. Ada orang tua ngelus-ngelus guguk yang lain, ini anak lagi di dalam tangannya dipegangin sama mungkin mboknya ya, dan mboknya ini meskipun tangannya megangin ini anak kecil, dia
lagi konsen sama orang yang di depannya, jadi kayak ada aktivitasnya sendiri-sendiri tapi saling support gitu. Dan ini solusi terbaik untuk dua orang yang seperti kalian berdua. Ketika dua orang sama-sama egonya gede ya, sama-sama kerasnya, lebih baik jalan sendiri-sendiri tapi saling support gitu. Bukan berarti berpisah, enggak. Kalau misal kalian sudah rumah tangga, sudah nikah ya, masih bisa jalan sama-sama, cuman ya kamu mencapai apa yang kamu mau dengan cara kamu sendiri ya, dia mencapai apa yang dia mau dengan caranya dia sendiri. Ketika dia butuh bantuan dia datang ke kamu, ketika kamu butuh bantuan dia datang ke kamu, kamu datang ke dia gitu. Jadi bukan kok dia ngurusin urusan kamu dan kamu ngurusin urusan dia, atau berusaha menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu bersama-sama, kecuali soal bikin anak ya. Istilahnya mencapai satu cita-cita berdua bakalan sering bentrok. Mungkin ini yang sedang terjadi, saya nggak tahu ya. Ada sesuatu yang kamu inginkan, dia bilang enggak. Ada sesuatu yang kamu harapkan segera terjadi, dia bilang nanti, katakanlah seperti itu ya, karena memang dua-duanya punya cara yang berseberangan ya, seperti saya bilang tadi ya. Cuman ini solusi terbaik, kamu jalan pakai cara kamu sendiri, dia jalan pakai cara kamu sendiri, tapi sama-sama mencapai cita-citanya masing-masing, tapi saling support itu. Dan ini bagus, dan dengan cara seperti itu justru kalian bisa, istilahnya bisa kompak, bisa mencapai semua gitu ya. Jadi ibaratnya dia lebih fokus ke karir, katakanlah ya, kamu fokus ke keluarga. Sedangkan kalau sekarang mungkin kamu berharap dia bagi waktu dengan karirnya dan dengan keluarga gitu. Nah, mungkin bisa dilepas, dia biar urusan karirnya ya, biar dia jalan di situ, kamu fokus ke mungkin keluarga kamu, anak-anak kamu mungkin ya, atau sebaliknya kamu fokus ke karir, dia fokus ke anak-anak atau keluarga kalau memang belum punya anak, atau bisnisnya dia. Intinya jalan sendiri-sendiri tapi sama-sama. Itu ya saya rasa nah ya kan bener. Lebih panjang dari yang lainnya sedikit ya. Itu aja ya, saya rasa maaf kalau tadi ada omongan-omongan yang gak enak ya. Semoga gak terlalu bikin sakit hati ya. Bukan maksud saya mau nyakitin siapa-siapa di sini, saya bacain kartu aja ya. Dan semoga dengan reading ini tadi bisa kasih kamu sudut pandang dan bisa membantu kamu ngelihat langkah terbaik ke depannya kemana ya, dengan entah siapa yang kamu pikirkan ini. Kemungkinan ini pasangan ya, maksudnya hubungannya sudah agak jauh ya, mungkin mau nikah atau sudah nikah atau sudah lama menikah, bisa macam-macam. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam.